Ibu Melani Mania. Kebetulan saya adalah founder dari Batik Kreasinan dari Sukabumi, tepatnya di lokasi kami di Selatan. Batik ini saya mulai mengusahakan batik ini sekitar 3 tahun, jadi tahun 2023. Saat itu saya mendapatkan beasiswa pelatihan dari Batik Kraftal Indonesia. Ya, dan waktu itu juga diselenggarakan oleh LPS, jadi lembaga penjamin simpanan yang waktu itu masih di sebagai ketua dewan komisariatnya adalah Bapak Purnaya. Nah, kami diberikan pengajaran waktu itu selama 3 tahun dari hulu sampai hilir. Jadi dari mulai proses desain menggunakan software J-Batik, yaitu software yang memang diaplikasikan berasal dari rumus matematika. Ya, jadi memang itu untuk memudahkan. Jadi ini tradisi dengan teknologi. Untuk kegiatan-kegiatan saya selama mengikuti beasiswa tersebut, pelatihan tersebut selama 3 tahun, saya ini ada beberapa yang diselenggarakan gitu ya, baik secara di kota maupun di nasional maupun internasional. Kalau untuk di nasional mungkin seperti di JCC ya, di JCC itu Inacraft. Nah, kalau untuk di internasional tahun kemarin saya diikutsertakan, kebetulan terpilih ada 4 brand yang terpilih untuk ke Osaka Expo Jepang. Waktu itu saya mengangkat tema edamame ini. Jadi ya itu ceritanya tentang, sebetulnya ini karena saya juga di dunia pertanian, kebetulan saya sarjana pertanian. Kebetulan memiliki kebun kecil-kecilan. Di sana tuh saya dan suami, kebetulan suami beliau tenaga medis, beliau seorang dokter, tapi seneng gitu, seneng menanam. Jadilah kami itu mengangkat tema kebun yang ada kami usahakan menjadi selai kain batik. Dan ternyata Allah tuh mentakdirkan kain itu disukai gitu. Dan sampailah ke Osaka Expo Jepang tahun 2025. Nah, kalau selanjutnya, kalau untuk Universitas Ladingtana, ini pun tahun kemarin mengikuti Control Paris yang fashion show di Paris. Kebetulan saya waktu itu dikasih tugas gitu sebagai pembuat produk fashionnya. Jadi seperti tas gitu. Karena saya kebetulan waktu itu diberikan tugasnya adalah produk tas. Jadi ini istilahnya mungkin pembelajaran ini tuh hasil dari proses dari beasiswa tersebut, beasiswa pelatihan bersama Batik Kraftal Indonesia dan LPS. Bu, itu kalau proses pembuatannya apakah Ibu punya industri kecilnya atau dari mana itu, Bu? Karena berhubung kami ada komunitas 30 Sukabumi dan Cianjur. Jadi kami itu yang diberikan kesempatan itu 30 UMKM, dan otomatis kami komunitas batik gitu ya. Jadi ada yang punya rumah produksi workshopnya, ada yang punya pekerjanya. Jadi kami saling bersinergi lah satu sama lain teman-teman. Jadi saling support ya. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri gitu, enggak. Jadinya alhamdulillah saya terbantu. Walaupun mungkin saya secara desain awal gitu secara sederhana, tapi mungkin kesederhanaan itu akhirnya punya makna gitu kan. Jadi batik itu batik tulis atau batik ini sementara ini batik cap, tapi ada beberapa juga yang semi tulis seperti ini ya. Kalau ini jadi ini cap,
Jadi ini semi tulisnya. Nah, kayak yang kayak gini, ya ini semi tulis. Pemasarannya di mana aja, Bu? Pemasaran Biasanya? pemasaran sementara ini di Sukabumi. Hmm? Tapi ada beberapa juga yang seperti rekan-rekan atau teman atau mungkin lewat sosial media ya, seperti di Instagram. Ada juga yang akhirnya kontak dari memiliki keinginan untuk membeli gitu Pak. Produksinya berapa ini Bu? Per bulan apa? Per Kira-kira Bu? bulan Di Sukabumi. Untuk batiknya. untuk batiknya ya, Iya. per bulan itu ada di lebih dah dari 50 Oh, 50 apa? 50 kain. 50 kain, 50 piece ya. Kalau bahan ini kain itu kan adanya di Solo ya. Ya. Itu untuk kainnya katun primis yang digunakan. Tapi kebetulan saya kan kalau untuk waktu ke Osaka Expo itu saya tuh mengangkat temanya home decor. Jadilah menggunakan kainnya bukan katun primis begini, jadi menggunakan katun slub. Jadi lebih tebal gitu daripada katun primis. Segmen pasar yang Ibu targetkan itu yang menengah ke atas atau dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas. Sejauh ini bahan baku ada kesulitan nggak? Alhamdulillah sejauh ini ya, cuma mungkin tenaga kerja yang kadang ya, karena kan karena itu komunitas, jadi misalkan gini, oke lah kita produksi, misalnya saya sudah merasa nyaman gitu dengan di tempat produksi itu, ya jadi kita nunggu antrian dulu. Karena saya juga kalau misalnya untuk produksi sendiri juga terkendalanya cukup ini ya, cukup luas gitu Pak. Karena kan harus banyak yang diperhitungkan juga. Jadi kan ini juga secara komunitas ya, jadi satu sama lain saling mendukung. Ya, itu masalahnya kantor-kantor pemerintah sudah ada. Nah kalau untuk pemerintah gitu, saya tuh biasanya perorangan. Kalau untuk seragam ada juga waktu itu sempat. Cuma kan harus bentuknya itu seperti PT, CP gitu kan. Nah untuk itu tuh saya agak masih hati-hati gitu. Banyak kehati-hatian lah gitu. Bagian pajak. Kenapa? Banyak bagian pajaknya nanti. Iya betul. Jadi saya masih proses, mohon doanya. Siap. Nama Oke. apa ya? Mereknya? Nama merek batiknya tuh Kreasinan. Kreasinan. Oh, Ada sejarahnya. Kreasinan Itu kenapa? Sejarahnya, jadi saya tuh punya 2 putri. Nah, namanya itu diawali dengan gitu. Ya, jadilah ya sudahlah digabungkan menjadi Nan. Tapi kalau secara keseluruhan mungkin kalau Nan itu sesuatu yang memang ya indah lah gitu. Ya. Berharap menjadi doa. Nih, Amin, oke. makasih banyak. Harapannya. Diulangin nama